Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, pertama-tama mari kita ucapkan kalimat alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu mengikuti kuliah Antasalam di bulan Ramadan ini. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Zainul Arifin Madhkur MA yang telah bersedia hadir di hari ini untuk memberikan pencerahan tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah hadir tepat waktu di kuliah Antasalam hari ini. Sekadar, mengingatkan teman-teman sebelum acaranya dimulai, seperti hari-hari sebelumnya, seperti acara kuliah Antasalam sebelumnya, kuliah ini akan disampaikan oleh Pak Zainul Arifin Madhkur sampai jam 16.45, itu sesi pertama, dan sesi keduanya itu dimulai dari 16.45 sampai 17.00, itu sesi tanya jawab. Tanpa berpanjang lebar, kami, persilahkan kepada Dr. Zainul Arifin Madhkur, MA, untuk, menyampaikan, materinya. Silakan, Pak. Baik, ya terima kasih Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih Antasalam Institute yang hari ini dimoderatori Bang Sultan ya. Juga tidak lupa kawan-kawan nih sudah ya di Zoom ini merangka kuliah Ramadan ya. Tema akan kita diskusikan hikmah nuzul kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Baik, langsung saja ya, bahwa untuk memulai perkuliahan kita, bahwa kita perlu pahami bahwa eh, turunnya Al-Quran sebelum kita masuk ke hikmah ya, kita perlu pahami di kalangan para ulama itu membagi ya, bahwa turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada dua proses nuzulul Quran. Ada dua proses nuzulul Quran. Yang mungkin teman-teman yang kuliah di EAT mungkin pernah mendapatkan materi ini. Cuman ini perlu untuk kita review ulang lah, untuk kemukakan ulang, untuk merefresh aja. Barangkali ada yang sudah lupa kali ya, Bang Sultan ya. Bahwa nuzulul Quran itu terbagi menjadi dua ya. Ada dua tahapan. Ada tahapan pertama, yakni nuzul Quran hilful, loadnya Allah, olah begitu ya, untuk memudahkan pemahaman di konteks sekarang. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, dari cloud-nya Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini daf'atan wahidah. Ya, ini yang sekali tempo, yang utuh 30 juz ya, bahasa kitanya. Ini nuzul yang pertama, ya. Kemudian ada nuzul yang kedua, ya. Nuzul yang kedua ini dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nuzul yang kedua. Inilah yang membutuhkan waktu 23 tahun. Ya, 23 tahun, di mana di hari-hari ini di sebagian tempat terutama di Indonesia ya, kita memperingati nuzulul Qur'annya tanggal 17 Ramadan. Nah gitu ya. 17 Ramadan. Itu salah satu riwayat yang menyebutkan turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Rasulullah. Jadi ini yang harus teman-teman katakan, bahwa yang pertama adalah nuzul dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang lengkap 30 juz. Baru yang nuzul kedua
dari Baitul Izzah ke langit ke Rasulullah itulah yang 23 tahun ya. Jadi nanti seperti ayat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu tentu konteksnya yang pertama ya. Itu turunnya Al-Qur'an jumlatan wahidah. Qadar itu konteks turunnya Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an juga menjadi penguat yang pertama ya. Adapun nanti yang kedua, teman-teman misalkan bisa melihat eh, tentang ayat yang ada dalam surah Al-Isra misalkan ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya, ini yang kedua ya. Nuzulnya dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama eh, 23 tahun. Kemudian juga ditegaskan isyarat ini dalam surah Al-Furqan ayat ke-32 ya, bisa di sana. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa tartila. Ini yang apa? Nuzul yang kedua yang 23 tahun. Nah, kalau dua hal ini sudah kita bisa pahami bahwa Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur, maka kita bisa masuk pada hikmah yang kedua. Pada tema hari ini ya. Hikmah kenapa Al-Qur'an itu diturunkan ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Atau dalam istilah kajian dalam ulumul Quran itu ada yang mengistilahkan munajjaman ya, ada yang mengistilahkan mufarraqan ya, ada munajjaman, ada mufarraqan. Maknanya ya berangsur-angsur yang tadi disampaikan oleh saudara moderator ya. Ini saya kutipkan dari Syekh As-Sobuni ya, setidaknya ada 6 hikmah yang bisa kita gali kenapa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke Rasul itu berangsur-angsur ya. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik adalah tathbitu qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alama adzal musyrikin ya, untuk mengokohkan hati Nabi ya, di tengah celaan orang-orang musyrik ya. Ini hikmah yang pertama ya, seperti yang tadi disebutkan dalam Al-Furqan kan, eh, apa wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak ya, untuk mengokohkan ya, agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu semakin kuat ya di tengah celaan orang-orang musyrik. Kita tahu bagaimana ketika Nabi menyampaikan wahyu kerap kali mendapatkan tantangan, rintangan dan lain sebagainya ya dari kalangan orang-orang musyrik. Tentu kita paham musyrik yang dimaksudkan adalah apa? Orang-orang kafir maksud saya. Ada min ahlil kitab dan musyrikin. Ya, ada turun Quran berarti penguat ya, mendapatkan nutrisi atau suplemen ya dari Allah bagaimana menghadapi rintangan terhadap orang-orang musyrik itu. Tidak hanya beliau, para nabi dan rasul terdahulu pun juga mengalami apa? Tantangan yang sama. Ini hikmah yang pertama ya. Jadi dengan berangsur-angsur, kita tahu dengan 23 tahun itu, maka Rasulullah semakin kuat ya dalam menghadapi penolakan, rintangan dari para musyrikin atau para pengingkar risalahnya. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita gali dari Zulul Quran Mufarraqan atau Munajjaman ini adalah at-talattuf bin Nabi. Ya, ini yang mungkin apa ya, tidak kalah pentingnya. Memperhatikan karena Quran itu kan luar biasa ya. Kalau kita lihat misalkan di akhir surah Al-Hasyr lah, di sana Allah firmankan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu di atas gunung ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Maka niscaya kali gunung itu akan hancur terceberai ya. Khashian ya. La ra'aihu
khasyi'an mutasaddian, hancur berkeping-keping min khasyatillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu berat. Ya. Al-Qur'an itu berat. Mengurangi talatufnya ini, maka Allah menurunkannya berangsur-angsur. Ya. Allah menurunkannya berangsur-angsur agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu berat ya ketika menerima eh, keseluruhan ya Al-Quran turun itu. Kita tahu bagaimana ketika eh, turunnya wahyu yang pertama ya, waktu Nabi di Gua Hira itu kan sama kan, Nabi menggigil, pulang pun minta diselimuti oleh Khadijah, zammiluni zammiluni, dan banyak riwayat ya bagaimana tentang proses turunnya wahyu itu Nabi gemetaran ya. Nabi gemetaran, keringat dingin padahal itu musim dingin. Ini menunjukkan bahwa energinya Al-Qur'an itu luar biasa dahsyat. Nah, untuk mengurangi ya, nah di dua energi yang berbeda, maka Allah turunkan itu langsung. Ini pun juga dalam konteks kita ya. Kalau kita ingin menghafal kan juga sama. Tidak bisa kemudian nggak usah menghafal Quran. Kita langsung 30 juz sehari mabok gitu. Ya, mabok itu bisa 1 bulan nggak megang Quran gitu. Karena berat tadi. Ya. Jadi hikmahnya tadi, dengan diturunkan secara berangsur-angsur, maka Al-Quran itu menjadi lebih soft ya. Energinya bisa ditekan ya. Karena ini juga mengajarkan bahwa ada dimensi kemanusiaan yang berperan di situ ya. Karena nantinya Al-Quran juga akan ditransfer ke para sahabat sampai ke kita. Maka kalau tidak dengan cara demikian, kita bisa bayangkan ya, gunung saja bisa hancur, bagaimana dengan manusia. Ini hikmah kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, ya, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur adalah at-tadarruj fit tasyri'il ahkam, ya, pentahapan dalam hukum. Kita tahu bahwa Al-Quran tidak turun di ruang yang kosong, tetapi sudah ada peradaban, sudah ada tradisi yang berkembang. Biasanya para ulama membuat contoh tadarruj fit tasyri' ini tentang hukum diharamkannya khamr ya. Jadi ada uh, haram, tetapi ada proses di sana ya. Misalkan surah An-Nahl 67 mengatakan wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari sebagian buah kurma dan anggur itu ya bisa memabukkan dan juga bisa menjadi rizki yang baik kan gitu. Baru kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya, jadi belum diharamkan. Janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara. Sudah muncul kata sukara ya. Ada dalam kajian sebab nuzul itu ada beberapa sahabat ya kaitannya dengan turunnya ayat apa ini An-Nisa 43 ini. Sahabat itu salat dalam keadaan mabuk ya. Sehingga membaca ayat Al-Quran itu terbalik-balik ya. Kalau kita baca Al-Kafirun itu kebalik-balik karena nggak hafal kan gitu. Tapi kalau para sahabat membaca ayat ini balik, nah sedang mabuk, turun ayat la taqrabus shalat antum sukara wa antum sukara. Nah, kemudian baru diharamkannya khomer itu ada di surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu ya, fajtanibu ya, fajtanibu gitu ya. Jadi ini di antara rangkaiannya ya. Maka di Al-Maidah 90 ini di satu riwayat disebutkan bahwa ketika turun ayat ini Madinah itu banjir arak gitu ya. Banjir arak. Banjir arak dalam arti karena sudah diharamkan, maka sahabat-sahabat yang punya stok itu pada dibuang di jalanan. Ya, dibuang di jalanan. Nah, ini hikmah untuk tadarruj fit tasyri' ini salah satunya adalah kenapa kemudian Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Bisa dibayangkan misalkan langsung diharamkan, tentu akan dampaknya luar biasa ya.